Permisi Kak. Ya kenapa ya? Nggak ikut campur sih, cuma karena nggak enak aja dilihat sama orang gitu. Takut nanti di foto-foto atau apa, kan cowok-cowok kan, cowok-cowok sekarang kan gitu niatnya gitu. Tapi Iya sih. sebelumnya kakak agamanya apa ya Kak? Saya belum amin jadi mualaf. Permisi Kak. Ya. Kenapa? Enggak, apa namanya kan, dari tadi sih saya perhatiin kakaknya gitu sih, diliatin aja sih apa tubuhnya sama orang gitu kan, karena ya Iya. terbuka gitu. Ya kenapa ya? Emangnya kenapa ya? Enggak kenapa-napa sih Bu. Masalahnya enggak ikut campur sih, cuma karena nggak enak aja dilihat sama orang gitu. Takut nanti di foto-foto atau apa, kan cowok-cowok kan, cowok-cowok sekarang kan gitu niatnya gitu. Iya sih. Sebelumnya kakak agamanya apa ya Kak? Saya belum amin jadi mualaf. Sih emang. Oh gitu. Iya. Oh jadi belum Belum terlalu ngerti sih, cuman ya udah. Oh, gitu. Boleh nggak aku Boleh duduk duduk ya? dulu aja. Nggak apa ya? Ya nggak apa-apa. Emang kakaknya asli mana? Saya aslinya dari Manado. Oh Manado, terus di Lombok ngapain? Kuliah aja sih di Unram. Oh di Unram. Udah semester berapa Kak? Semester 6. Udah semester 6 ya. Berarti udah lama di Lombok. Sekitaran 3 tahunan. Emang ada keluarga di sini atau memang gimana? Enggak sih, cuman merantau biasa aja. Sendiri. Sendiri. Terus ngekos berarti sekarang? Iya, ngekos. Emang ini apa namanya? Keluarga ngizinin gitu kakaknya sendiri gitu enggak? Orang tua bebas sih, kayak pilihan. Gitu enak ya gitu. Iya. Udah percaya gitu. Berarti di sini udah banyak temen gitu. Lumayan banyak. Ini kan kayaknya bilang emang yang agama awalnya apa ya? Katolik. Katolik ya, udah kelihatan sih orangnya kayak orang Katolik memang gitu. Muka Katolik ya. Muka Katolik, oke. Berarti belum lama gini malah ya. Iya. Berarti di sini udah banyak gitu berteman sama orang-orang yang muslim gitu. Ya iyalah pasti karena Mataram. Terus emang kan di setiap pertemanan itu kan, apalagi di dalam lingkup muslim yang awalnya kan bukan muslim gitu Iya. kan. Menurut kakaknya sendiri orang-orang muslim itu kayak gimana, atau pertemanannya gitu di sini yang ngerasain aja gitu? Gak terlalu, kupikir bakal awalnya kayak hektik banget sih, kayak strict banget, tapi ternyata ya enggak, kayak biasa-biasa aja. Cuman emang ada beberapa yang kayak culture shock aja dari Manado terus pindah sini, terus lihat orang-orangnya lebih, ya kayak kakak lebih tertutup, lebih sering lihat yang kayak gitu. Misalkan aku yang kayak gini kan, kayak lebih kaget aja sih. Apalagi di Unram gitu kan banyak-banyak yang tertutup ya, Iya. cewek-ceweknya gitu belum berhijab gitu. Iya. Ya. Terus emang kakaknya nggak pernah coba pakai hijab gitu? Awal-awal pas Pernah nggak sih nyobain dari lewat teman atau sering nyoba, sering pernah keluar make juga, cuman ya gak pede aja sih, kayak mungkin masih ke bawah-bawahan dulu, jadi kayak ya udah. Berarti pernah nyoba gitu ke bawa teman juga? Ya Terus dikit-dikit respon temannya gimana kalau ngeliat kakak berhijab? ya kaget, beda banget kayak auranya, kayak ya udah sih. Kayak gitu. Tapi orang tua sekarang sehat di Manado? Ya sehat. Nggak pernah datang ke sini? Enggak. Terus kakaknya nggak pernah balik ke Manado atau gimana? Kalau akhir tahun biasanya balik. Tahun balik.
Terus emang selesai kuliah masih mau stay di sini atau mau balik? Mau di Bali kayaknya Di Bali? kerjanya. Oh, di Iya. Bali. Kerja udah ada buat Udah ada planning emang Ada buat kerja. planningnya kerja apa di kantor atau Iya di perusahaan travel gitu. travel gitu? Jurusan apa sih kak? Pariwisata. Oh pariwisata, jadi oke wajar kalau pariwisata kan memang kerjanya di dunia wisata. Iya. Gitu. Di Bali memang Bali kan tempat wisata gitu. Iya. Oke, jadi berarti kakaknya memang senang-senang keliling-keliling. Iya, ya? suka keliling, suka travel emang. Oke, keren emang sih. Ini terus ini sendirian aja nongkrong nggak bawa ini doi atau? Enggak, lagi berantem. Di Lombok ada? Ada. Terus agamanya apa? Kalau doi Ah, nonis, nonis. Oke. Doi nonis Katolik atau apa? Kristen? Katolik juga. Katolik juga. Oke. Terus satu kuliah, satu tempat kuliah gimana? Enggak beda. Dia di Univ apa gitu, nggak tahu. Oh, gitu. Udah lama sama doi? Udah awal tahun di sini langsung sama Awal- doi. Awal tahun kemarin atau tahun? Tahun 2019. Iya, berarti udah berapa tahun? 3 tahun? Ya udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya ampun, berarti udah ada jenjang-jenjang keseriusan nih baunya. Enggak sih, masih lama, main-main aja. Iya, tapi kan udah Iya. kalau doi orangnya suka nggak sih kalau keluar-keluar sendiri kayak gini? Bebas sih dia, semua yang mau doi, mau ortu, semua kasih pilihan ke aku aja, mau aku gimana. Enak ya, bebas gitu, jadi nggak ngekang gitu. Tapi kan cowok kan ada yang posesif gitu, Iya. kayak ngapa sih keluar sama siapa kayak gini nggak usah gitu. Tapi kalau doi kan nggak pernah ngelarang-larang gitu nggak sih? Enggak pernah. Nggak sih. Bukan tipe yang posesif. Oh, enak sih kalau kayak gitu. Iya, makanya betah. Kan ngomong-ngomong kakak tadi bilang kakaknya ini apa baru-baru malah gitu ya, berarti belum terlalu tahu gitu apa kewajiban dan lain-lain halnya gitu kan. Iya. Di sini kan kalau udah apa disebut agama Islam kan pasti tahu kan kalau cewek tuh biasanya dia gimana gitu. Kalau di Iya. dalam Islam kan pasti identik dengan hijab, Iya. identik dengan hijab dengan pakaian yang tertutup seperti kayak gitu kan. Tapi ya wajar karena kakaknya memang udah kebiasa dengan otoritas diri kakak yang lama gitu, jadi kan yang wajar lah, masih dalam proses yang baru, gak terlalu tahu gitu kan, jadi wajar. Jadi saya kira tadi kakaknya udah memang Islam Enggak. banget gitu, soalnya banyak Baru. banget juga orang Islam itu yang muka-mukanya kayak barat gitu. Jadi kayak gitu, saya kira awalnya tuh orang Korea awalnya sih. Orang Korea. Iya. Orang Korea KW 10 kali ya. Tapi mukanya ada darah-darah keluar gitu kan. Memang mukanya kan rata-rata kalau emang orang Katolik itu kayak gitu kan, Iya. mukanya udah ciri khasnya masing-masing, sama kayak Hindu gitu, kayak ada Adanya, iya. auranya masing-masing kayak gitu. Tapi kan ngomong-ngomong di sini kakaknya udah pernah coba pakai hijab ya? Pernah. Cuma nggak terlalu sering ya. Iya. Tapi kalau pakai gamis pernah nggak? Enggak pernah. Tapi kalau jujur dari perasaan kakak pribadi, kalau ngelihat cewek-cewek yang tertutup atau pakai hijab pakai gamis itu gimana sih? Adem aja sih liatnya, kayak seneng aja gitu liatnya, tapi cuman kalau mau akunya yang mau ada keberanian kayaknya takut gitu, takut dijudge aja sih. Karena masih kayak belum lingkungannya Iya. belum beradaptasi dan lain-lain halnya kayak gitu ya. Kayak nggak pernah coba pakai gamis berarti ya? Nggak pernah. Oke. Itu dia kan sebenarnya kalau di dalam Muslim itu kan adalah suatu kewajiban bagi seorang Muslim buat menutup aurat yang kita sebut di sini kalau tubuh itu kan nggak boleh ditampakkan kayak gitu kan. Jadi kalau kakaknya belum tahu wajar gitu kan. Tapi ngomong-ngomong di sini gimana kalau saya sekarang ajak kakaknya cobain pakai gamis, mau nggak? Boleh. Sama hijab boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ini kan berarti first time nih kakaknya. Iya sih, benar-benar persen juga Iya, sih. pakai gamis gitu, biasanya kan ngeliatin orang gitu ya. Iya. Tapi beneran nggak apa-apa nih kak. Nggak apa-apa. Santuy. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يا رسول الله يا حبيب
tatap wajahmu. Kan cantik banget ini. Gimana perasaannya? Biasanya awalnya kan terbuka banget, tadi sekarang kayak biasanya kan ngelihat orang lain gitu kan, cewek-cewek muslim, sekarang kan coba benar-benar coba pakai dan tertutup kayak gini, gimana perasaan? Gugup sih, takut kayak Takutnya gimana? kayak pantas nggak ya? Nggak ada yang nggak pantas sih kak, apalagi kan kayaknya kayak udah malah gitu belajar ini udah kalau orang muslim kan memang kayak gini gitu pakaiannya, kenapa sih harus pakaian tertutup gitu kan? Kalau setiap agama tuh kan punya kewajiban masing-masing, sama di Katolik kan pasti ada gitu kan ya gitu kan. Jadi kalau di muslim itu kan cewek-ceweknya wajib gitu, wajib bukan disunahkan lagi atau memang harus wajib dilakuin buat menutup auratnya. Tapi kan banyak juga sekarang cewek-cewek muslim kan ya seperti agak kayak apa ya, masih belum bedain dia muslim atau enggak, banyak juga yang mereka yang nggak pakai hijab saya gitu. banyak banget juga yang masih kayak gitu. Jadi kan kembali ke niat dan proses mereka masing-masing. Tapi kalau orang yang paham mereka ngelaksanain kewajibannya kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang udah ngerasain pakai kayak gini sih. Tapi kalau pakai, tahu nggak cadar? Kayak kakaknya. Iya. Sering tahu aja juga sih. ngeliat kan. Iya, sering. Tapi belum pernah coba ya? Belum pernah. Tapi kalau ngeliat orang lain pakai kayak gitu gimana sih? Pernah mikir panasan gak sih atau Iya, apa? sering mikir kayak nggak panas kak kayak gitu, apalagi kalau siang-siang kan ngeliatnya kayak nggak panas kak. Makannya gimana? Makannya kayak gimana? Iya, Kayak gitu sih. sebenarnya kalau bagi orang yang awam memang kayak ribet deh kalau di Iya. mana sih udah kepanasan, lagi panas-panas, sekarang cuacanya kayak gini, apalagi di Lombok ini kan panas gitu kan. Sebenarnya nggak susah sih kalau kita memang beradaptasi, udah terbiasa. Kalau orang lain, karena itu udah jadi identitas kita gitu, memang udah jadi keyakinan kita buat nggak rasa apa ya, menjaga diri kita. Kalau di muslim itu, di agama Islam kan pakaian ini kan sebagai pembatas kita gitu kan, sebagai pelindung kita gitu. Mau nggak coba pakai cadar? Boleh Boleh udah juga. kayak gini kan, ya udah lanjut. Oke, lanjut. Ini nggak ribet kok, cuma belum pernah ya. Masya Allah. Masya Allah, ini benar-benar pertama kali. Iya, pertama kali banget. Nah, sekarang hanya matanya yang kelihatan. Iya. Coba doi kakak ngeliat kakak kayak gini pasti kaget banget. Kaget Ini banget sih pasti. pasti akan dia bilang ini siapa ya gitu. Iya, matanya doang kenal kagak ya? Nah, udah kayak gini udah anggun banget. Takut liatnya kayak Ini bukan aku iya ya. kayak aku kak ini. Siapa kah ini? Masya Allah. Udah first time ya. Iya. Kayak Nikmati aja dulu beberapa menitnya. foto. Foto kirim ke doi. Kakaknya udah lama cadaran. Kalau kakak saya sendiri sih cadaran sih baru setahun lebih lah gitu. Tapi kalau dulu sama kayak kakaknya nih, masih bahkan pakainya masih terbuka banget gitu. Terbuka bahkan buat berpikir pakai hijab, kayaknya kalau orang aku nggak mungkin pakai hijab gitu, nggak mungkin. Tapi karena memang ada kemauan dan masa ya hidup saya gini-gini aja, sedangkan ini kewajiban saya di dalam agama saya tuh, masa aku gini-gini aja. Akhirnya saya beranikan diri, bisa kok gitu, gak ada yang nggak bisa gitu. Tapi dulu saya pelan-pelan, yang awalnya pakai yang awalnya pakai celana pendek jadi celana panjang, ya terus jadi celana jadi rok, jadi proses aja pelan-pelan gitu. Jadi akhirnya nyaman aja. Gimana perasaannya? Adem sih, ngerasa adem aja. Nggak panas kan? Enggak sih, biasa aja. Tapi masih, Mungkin butuh penyesuaian aja, cuman tadi kan dari tadi pakai yang buka, terus tiba-tiba ketutup kayak kaget sih, lebih kayak kalau udah pakaian kayak gini mau agak barbar pasti kayak ketahan iya gitu ya. kayak aduh ya Allah, gini banget ya, nggak mungkin. Jadi memang di dalam Islam itu pakaian itu adalah membatasi diri kita, jadinya seperti itu. Kakak siapa namanya tadi? Sharon. Kakak Sharon ya, Sharon. Dipanggil Sharon. Sharon. Oke, jadi kalau di dalam Islam itu kan pakaian itu sebagai pembatas kita untuk melakukan satu hal yang bisa disebut dosa gitu. Ini nggak boleh, apalagi cewek di dalam Islam itu kan dijaga banget tubuhnya. Iya. Gitu. Karena apalagi kan di zaman sekarang ini banyak banget cewek-cewek yang jadi korban cowok itu, apalagi udah di berita di TV udah nggak asing lagi kita lihat, entah itu pelecehan dan lain Iya segala hal sih, macamnya sering. itu. Tapi kalau dengan kayak gini kita menjaga tubuh kita, intinya kembali ke cewek itu sendiri, bisa nggak sih jaga dirinya gitu, bukan
dia bukan kita salahkan dia pakaiannya terbuka gitu, tapi tergantung diri kita, pembawaan kita mampu nggak sih jaga diri kita. Kalau kita nggak bisa, meskipun kita tertutup tapi kita nggak bisa jaga diri kita percuma gitu. Tapi kalau kita meskipun terbuka tapi dia masih bisa jaga dirinya dan dia melindungi dirinya bisa. Jadi tapi kalau kan orang kan banyak banget yang suka menjudge komentar. Iya itu sih Makanya beban terbuka banget. gini begitu dong, nakal dan langsung kayak ngejudge orang gitu. Tapi kalau di kakak saran sendiri di Lombok ini mas ngalami nggak sih omongan netizen atau orang Sering, apalagi lihat kan tadi gaya aku kayak gitu, sering dikomentarin kayak gitu? ditegur. Masa? Iya Emang sering. mereka ngomong kayak gimana? Kayak pakaiannya dijaga kayak gitu, kayak Mbak mungkin bisa ditutup dikit, kayak tadi bajunya kan bajuku kebanyakan kayak gitu semua sih. Jadi ya mungkin dijawab aja ini kan kayak kita tuh kayak nggak mau ngurusin hidup orang gitu, kenapa biar orang nggak ngurusin hidup kita gitu kan. Iya Tapi kenapa sih. orang masih ada aja Yang ngomongin kayak Jadi ya, makanya jadi takut sih buat kayak gini tuh, di sini lagi takut, apalagi kalau balik di sana makin takut lagi pasti. tapi ya wajar aja sih Kak, karena yang namanya manusia atau orang-orang pasti memang mereka bertugas punya menilai orang dengan mulut mereka. Yang penting di sini selama kita nggak nyusahin mereka ya udah gitu, hidup aja enjoy gitu. Iya Kenapa sih, harus mencoba harus mikirin. omongan orang, intinya seperti itu. Tapi saya of course saya seru banget sharing sama Kak Sarah. Makasih loh, Ada ngobrol unpredictable banget ini. jadi udah mau juga nyobain eksperimen bener-bener tertutup, jadi saya yang kedua di sini saya ngeliatnya. Duplikatnya. Oke, jadi ini keren banget Kak Syara berani mencoba, itu udah keren banget sih daripada enggak sama sekali. Iya. Kita harus kan hidup itu kita harus ada hal yang baru gitu Iya. kan, harus nemui hal-hal yang baru-baru, itu namanya